Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi hari ini kita dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita simak materi berikut ini. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, di sini ada kolom huruf nih adik-adik. Nah, kalian diminta menemukan satu kata yang ada di kolom huruf ini. Nah, yang pertama yang kita temukan adalah kata sapu. Lalu adik melihat apa lagi nih dari kolom kata ini nih? Kak Citra menemukan ada meja. Nah, apalagi nih adik-adik ya? Ada udara. Ya, terus ada boneka. Wah, ya ada lagi. Kalau tidak ada yang horizontal, kita gantian yang vertikal nih, yang dari atas ke bawah. Kita cari nih ada apa ya? Oh, ini nih ada air. Apakah ada lagi? Oh, sudah tidak ada Kak Citra. Maka kita menemukan 5 kata nih. Ada sapu, meja, udara, boneka, dan air. Nah, kita tuliskan kata-kata yang telah kita temukan tadi pada kolom berikut. Nah, kita mau belajar dari kata benda tadi, itu wujud bendanya apa dan kegunaannya untuk apa. Contoh nih, sapu. Sapu itu wujudnya adalah benda padat. Kegunaan sapu untuk apa? Ya, kegunaan sapu adalah untuk membersihkan atau menyapu lantai. Lalu kata benda berikutnya ada meja. Nah, meja itu wujudnya benda apa? Padat, cair, atau gas? Iya, benda padat. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk meletakkan suatu benda. Untuk alas menulis juga bisa. Berikutnya ada udara. Udara itu wujudnya adalah benda gas. Kegunaannya apa udara itu? Ya, kegunaannya untuk kita bernafas adik-adik. Untuk bernafasnya makhluk hidup. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas adik-adik. Lalu boneka. Boneka itu adalah wujud benda padat. Kegunaannya untuk apa nih boneka nih? Biasanya anak-anak yang perempuan suka nih bermain ini nih. Ya, untuk bermain. Lalu berikutnya ada air. Nah, air ini wujud benda cair. Kegunaannya banyak sekali nih adik-adik. Untuk minum, mencuci, masak, menyirami tanaman, untuk mandi, cuci mobil, dan lain sebagainya. Jadi setiap benda itu memiliki kegunaan masing-masing. Bacalah percakapan Benny dan ibunya di bawah ini. Jadi ada percakapan antara Benny dan ibunya. Yuk kita simak yuk. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Tanya Benny. Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Tanya si ibu adik-adik. Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu, kata si Benny. Nah, apa nanti akibatnya? Ibu bertanya lagi. Bisa bertengkar, Bu, jawab si Benny. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur, Bu, jawab si Benny. Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut.
tadi sudah kita dengarkan percakapan antara Benny dan ibunya yang membahas tentang manfaat mematuhi aturan. Nah, di sini ada gambar yang meminta pendapat kita nih. Menurut kalian gambar ini bagaimana? Yuk kita lihat gambar yang pertama. Wah, ini ada anak naik sepeda, tapi sepedanya ngebut nih. Apakah ini mematuhi aturan atau tidak, adik-adik? Yang mungkin tidak mematuhi aturan, Kak, karena terlalu kencang naik sepedanya. Lalu pendapat adik-adik apa? Nah, kalian bisa tulis ya pendapat kalian, atau kalian bisa sebutkan nih. Kalau pendapat Kak Citra, kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Ini pendapat Kak Citra mengenai gambar ini. Boleh kok naik sepeda, tapi jangan kencang-kencang adik-adik. Lalu gambar yang kedua. Wah, ini ada anak membuang sampah sembarangan. Apa pendapat adik-adik dari gambar ini? Pendapat Kak Citra, sikap anak ini tidak boleh ditiru. Karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibatnya apa kalau kita membuang sampah sembarangan? Ya, akibatnya lingkungan kita menjadi kotor, orang bisa jatuh terpeleset karena sampah kita dan bisa menyebabkan banjir. Jadi ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Buang sampah ya di tempat sampah. Gambar berikutnya adik-adik. Wah, ada yang membantu memasak ini. Siapa yang pernah membantu masak? Ibunya nih. Nah, ibu sedang masak, kalian bantu nih. Pendapat kalian menurut gambar ini apa adik-adik? Pendapatku, sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Dengan membantu orang tua, kita juga bisa belajar memasak dari ibu. Lalu setiap pekerjaan ibu juga terasa ringan adik-adik. Jadi jangan malas untuk membantu orang tua. Gambar berikutnya. Wah, merapikan tempat tidur nih. Siapa yang bangun tidur tidak merapikan tempat tidur? Aduh, jangan ya adik-adik ya. Kalian harus belajar merapikan tempat tidur kalian sendiri. Nah, untuk gambar ini bagaimana pendapat kalian? Sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, supaya tempat tidur kita apa adik-adik? Rapi. Manfaat kegiatan ini menjadikan kamar kita bersih dan rapi. Manfaat mematuhi aturan. Nah, kalau kita mematuhi peraturan, hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur. Lalu, bermain dengan teman juga akan lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Disenangi banyak teman. Contohnya nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Saat kita bermain mematuhi aturan, maka teman-teman juga akan senang bermain dengan kita adik-adik. Akibat jika kita tidak mematuhi peraturan, pastinya akan dijauhi teman. Permainan menjadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi bisa juga malah terjadi pertengkaran dengan teman kita kalau kita tidak mematuhi peraturan. Contohnya, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak suka, tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi adik-adik jangan sampai kita melanggar peraturan yang ada. Ingat ya, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi adik-adik kalau melanggar peraturan itu yang rugi bukan adik-adik saja, tetapi orang lain juga akan merasakan kerugiannya juga. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, kita mau belajar perkalian lagi adik-adik.
Masih ingat tentang tabel perkalian yang kita pelajari di pembelajaran 5 kemarin? Kalau sudah lupa nih adik-adik, nanti kalian play lagi di pembelajaran 5. Nah, di sini ada tabel perkalian ya. Nah, ada perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Itu dapat kita cari dari tabel perkalian ini. Caranya kita cari tahu dulu mana yang hasilnya 15. Contoh ya, yang pertama ini hasilnya 15. Dari perkalian berapa? Oh, kita tarik ke sini. Oh, 3 dikali ke atasnya berapa? 5. Berarti kita tulis 3 kali 5. Lalu mana lagi Kak Citra? Ini nih. 5 naiknya ke atas 3. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Masih adakah yang lain? Sudah tidak ada Kak. Kalau sudah tidak ada, kemarin perkaliannya bagaimana? Ingat, angka berapapun kalau dikalikan 1 sama dengan angka itu sendiri. Jadi kita kasih ini saja, 15 atau 1 kali 15 atau 15 kali 1. Karena ini hasilnya pasti 15. Kita lihat contoh yang kedua nih. Nah, sekarang kita mencari tahu perkalian berapa kali berapa sama dengan hasilnya 24. Kita lihat di tabel ya. Mana dulu nih? Oh, ini ketemu nih 24 ya. Berarti kita lihat berapa kali berapa? 3. Ke atasnya? Oh, ke angka 8. Berarti 3 dikali 8 hasilnya 24. Lalu kita lihat lagi mana yang hasilnya 24. Nah, ini adik-adik. Nah, kita tarik ke sini nih. Oh, 4 dikali 6 hasilnya 24. Mana lagi adik-adik? Adakah? Oh, ini Kak. Ya, berapa ini? 6 dikali, kita tarik ke atas. 6 dikali 4. Masih adakah 24? Ini adik-adik ya. Berarti berapa ini? 8 dikali 3 sama dengan 24. Nanti kalau masih ada lagi bisa 1 kali 24 sama dengan 24. Atau 24 kali 1 sama dengan 24 juga. Nah, masih ada soal nih. Hasil akhirnya harus 40. Nah, adik-adik yuk kita cari tahu 40. Mana yang 40 ya? Oh, ini dia. Berapa kali berapa? 5 dikali 8. Nah, 5 kali 8 itu 40. Ada lagi? Ini Kak Citra. Nah, di sini ada 40 juga. Berapa ini? 8 dikali 5. Selain itu apakah ada Kak Citra? Ada. Yaitu angka 4 dikali 10. Ingat ya, 4 kali 1 itu 4. Ditambah 0 belakangnya 1, berarti 40. Atau 10 dikali 4. Kebalikannya juga bisa adik-adik. Karena di sini Kak Citra tidak ada tabel perkalian 10. Begitu adik-adik, mudah ya. Nah, Kak Citra di sini punya soal cerita tentang perkalian. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaiannya banyak dusnya ada 3. Lalu setiap dusnya berisi 8 buku. Maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah, kita tulis 3 dikali 8. Untuk mengetahui hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. Sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. Jadi angka yang belakang ini kita jumlahkan ya, kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Lalu kita jumlahkan. 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu 16 ditambah 8, 24. Jadi hasilnya nanti 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah
24 buku. Contoh berikutnya. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Maka penyelesaiannya banyak kantong ada 8. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Maka banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah, kita kalikan nih, 8 kali 10. Berarti kita cari dengan penjumlahan berulang. Kalau adik-adik belum bisa perkalian 10, kalian bisa lihat di channel YouTube Kak Citra ini ada perkalian cara cepat perkalian 10 juga ya. Kalian lihat terlebih dahulu. Kalau kalian belum bisa, pakai penjumlahan berulang, yaitu 10 tambah 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 10. 10-nya ada 8 kali. Yuk kita jumlahkan. 10 tambah 10, 20. Lalu 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. 40 tambah 10, 50. 50 tambah 10, 60. 60 tambah 10, 70. 70 tambah 10, 80. Jadi hasilnya ada 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo ada 80 butir. Masih ada soalnya lagi. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Nah, penyelesaiannya, banyaknya keranjang ada 6. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Banyak apel seluruhnya berarti kita kalikan 6 dikali 4. Untuk mencarinya kita pakai penjumlahan berulang. Kita tulis angka 4-nya sebanyak 6 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Yuk kita jumlahkan yuk. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4, 24. Jadi hasilnya 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka kalimat kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah, jadi banyak apel seluruhnya adalah 24 buah. Begitu adik-adik, mudah bukan penyelesaiannya? Demikian tadi pembahasan materi pembelajaran 5 dan 6. Semoga adik-adik tambah paham dalam belajar di rumah. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.